Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan kuantitatif. Kita mulai ya, teman-teman, dari nomor satu terlebih dahulu. Sebelumnya kita baca dulu ceritanya seperti apa. Sebuah tim proyek terdiri atas 5 orang anggota ya. Hari ini mereka ada jadwal rapat bersama. Nah, di sini langsung ya, kalau misalnya nanti tata cara kita untuk melihatnya ini, kita lihat dulu pertanyaannya dulu. Anggota yang pertama kali tiba, berarti kita harus urutkan ya. Oke, pertama, Andi tiba sebelum Budi. Oke, berarti ini Andi dulu, baru di sini Budi ya. Kemudian Budi tiba setelah Citra. Berarti di sini ada Citra dulu, baru Budi ya. Tetapi sebelum Dedi. Jadi Budi ini tibanya setelah Citra tapi sebelum Dedi gitu ya. Berarti Dedi bisa jadi di sini. Kemudian Evi tiba setelah Dedi. Berarti di sini Evi. Nah, di sini kita sudah dapat urutannya. Berarti urutannya itu adalah A, C, B, D, E, teman-teman. Anggota yang pertama kali tiba adalah A, Andi, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Anggota yang terakhir tiba. Sekarang kita lihat ya, tadi urutannya A, C, B, D, E. A, C, B, D, E, teman-teman. Yang terakhir tiba berarti Evi ya. E jawabannya. Oke, selanjutnya ini nomor ketiga. Kita baca dulu informasinya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya yang ditanya ini urutan ketiga, urutan keempat. Berarti kita langsung urutkan ya. Sebuah kompetisi catur, 5 orang bersaing untuk mendapatkan posisi tertinggi. Jadi di sini nanti kita buatnya ke bawah gitu ya. Poin yang diperoleh Budi lebih tinggi dari Tony. Berarti di sini Budi, di bawahnya Tony ya, teman-teman. Tetapi tidak lebih tinggi dari Sinta. Berarti Sinta di atasnya ya, teman-teman. Karena kenapa dia kan tadi bilangnya Budi ya. Berarti di sini yang dibicarakan itu Budi. Budi itu lebih tinggi dari Tony dan tidak lebih tinggi dari Sinta. Sementara itu, poin Dani lebih rendah dari Rudi. Berarti Dani lebih rendah. Di sini Dani, di atasnya nanti ada Rudi. Tetapi lebih tinggi dari Sinta. Nah, berarti yang dua ini naik ke atas. Berarti di sini ya. RD, SBT, begitu ya urutannya teman-teman. Oke, pemain yang berada di urutan ketiga, berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Urutan ketiga berarti Sinta. Kemudian pemain yang berada di urutan keempat berarti Budi. Oke, urutannya diingat, RDSBT ya. RDSBT. Selanjutnya, peserta yang berada di urutan paling terakhir. Berarti T ya, teman-teman. Tony. Kemudian peserta yang menjadi pemenang dalam perlombaan ini. R. Rudi. Jawabannya berarti B. Oke, sekarang kita rangkum dulu. Untuk narasi ini, untuk penjelasan yang ini kan ini untuk nomor 3 sampai 7 ya teman-teman. Berarti nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 4 jawabannya adalah D. Budi. Kemudian nomor 5 jawabannya E. Tony. Nomor 6 jawabannya adalah B. Rudi ya. Oke, berarti ini mohon maaf ini sampai ke nomor 6 berarti teman-teman. Jadi teman-teman cara menjawab soal perbandingan kuantitatif ini kalau misalnya cara yang saya gunakan adalah yang pertama saya screening dulu bacaannya. Berarti ini urutan-urutan. Oke, berarti kita tinggal mengurutkan saja gitu ya. Di bagian sini teman-teman, di bagian sini kalian harus baca cukup cepat saja karena sebenarnya poin yang harus kita urutkan itu adalah dari sisi sini gitu ya supaya kalian fokus nanti. Mungkin kalau misalnya untuk pertama kali mengerjakan, kita masih belum familiar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nanti udah banyak mengerjakan soal perbandingan kuantitatif, nanti kalian itu bisa paham sendiri pola dari narasi yang ada di atas ini ya, pola dari ceritanya gitu ya teman-teman. Oke, dan kalian harus benar-benar fokus untuk bisa mengurutkan yang di sini, untuk bisa mencari urutannya R, D, S, B, T ini. Karena kenapa? Kalau kalian nanti salah mengurutkannya, jadi ini nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, begitu urutannya ya. Kita harus fokus
mencari urutan ini karena urutan ini menentukan jawaban nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 gitu ya. Jadi kalian baca dulu ini dengan seksama, nanti kalian langsung bisa dapat 20 poin nih kalau benar gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau kalian salah nih menyusun ini ya, menyusun susunannya gitu. Kalau kalian salah, kalian sudah kehilangan 20 poin gitu ya. Jadi fokus dulu menyusunnya. Nanti tuh kalau kita sudah dapat susunannya, nanti kan kita mudah menjawab nomor 3, 4, 5, dan 6-nya. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi lihat nomor berikutnya. Kita baca dulu ceritanya. Ingat ya, pertanyaannya itu adalah pernyataan yang benar. Oke, kita baca dulu. Andi, Budi, Cici ini berada di sebuah toko buku. Mereka sepakat untuk membeli buku novel. Jadi yang mau dibeli itu buku novel, komik, ensiklopedia, dan biografi. Tapi ada aturannya ya. Aturan pertama, Andi tidak membeli novel. Andi tidak membeli novel. Kemudian yang kedua, Budi. Jadi kalau misalnya Budi membeli novel, maka Cici tidak membeli ensiklopedia gitu ya. Terus jika beli komik, kalau misalnya komik dibeli, maka tidak ada yang membeli buku ensiklopedia. Oke, sebenarnya ini yang saya tulis ini adalah bagaimana caranya kita bisa cepat memahami saja ya, teman-teman. Oke, sekarang kita baca soal nomor 7-nya. Pada pernyataan di atas, jika Andi membeli komik dan Budi membeli novel, maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi pernyataannya itu Andi membeli komik ya. Andi membeli komik, kemudian Budi itu membeli novel gitu ya. Nah, dari pernyataan ini kita langsung bisa dapat akibatnya berarti tidak ada yang membeli buku ensiklopedia ya, teman-teman. Oke, karena ini kan kalau ada yang membeli buku komik, maka tidak ada yang membeli buku ensiklopedia, baik Andi, Budi, atau Cici gitu ya. Karena Andi yang sudah beli komik berarti tidak ada buku ensiklopedia yang akan dibeli, oke? Nah, karena di sini jawabannya adalah maka pernyataan yang benar, jadi pada kasus contoh soal bentuk yang nomor 7 ini, teman-teman, kita harus baca dulu nih pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya, dan kemudian baru kita, kita samakan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah kita tulis gitu ya. Oke, pernyataan yang benar kita coba lihat dulu. Andi bisa jadi membeli buku biografi. Ini bisa jadi ya teman-teman, karena yang tidak bisa dibeli adalah ensiklopedia. Kemudian Budi dan Cici sama-sama membeli buku biografi. Nah, di sini juga sebenarnya bisa jadi ya teman-teman, karena kalau misalnya Budi membeli buku biografi, Cici itu hanya aturannya itu tidak membeli buku ensiklopedia nih. Kemudian yang C, eh, Cici bisa membeli novel dan ensiklopedia. Ini karena ini udah salah, berarti ini kita X-in ya. Ini bukan jawabannya. Kemudian hanya komik yang dibeli oleh Andi gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak ada batasannya ya sebenarnya. Dia cuma beli satu-satu atau gimana. Hanya komik yang dibeli oleh Andi. Kalau ini semua buku bisa dibeli, tidak ya teman-teman, karena ensiklopedia itu tidak bisa dibeli lagi gitu ya. Kemudian kalau ini juga tidak bisa dibeli di pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Kemudian di sini kita tuh nggak tahu hanya komik yang bisa dibeli oleh Andi. Eh, ini masih bisa kemungkinan ya jawaban yang A, B, dan D. Coba deh teman-teman, menurut kalian ya pertanyaan nomor 7 itu jawabannya apa? A, B, atau C teman-teman? Oke, kita lanjut lagi coba kita lihat nomor 8 ya. Nah, dari kondisi pada nomor sebelumnya, maka buku yang bisa dibeli oleh Cici gitu ya. Jadi pernyataannya itu tetap sama, Andi tidak bisa membeli novel, kemudian Andi tidak membeli novel. Terus Budi, kalau Budi beli buku geografi, maka Cici tidak beli buku ensiklopedia. Kalau ada yang membeli buku komik, berarti tidak ada yang beli buku ensiklopedia. Nah, kemudian katanya berdasarkan kondisi pada nomor sebelumnya, maka buku yang bisa dibeli oleh Cici adalah, nah,
Kalau di yang sebelumnya itu, Andi beli komik, Budi beli novel, gitu ya. Kita catat dulu. Andi beli komik, kemudian Budi beli novel. Ya kan ya, teman-teman? Andi komik, Budi beli novel. Maka buku yang bisa dibeli Cici nih pertanyaannya adalah, oke, novel dan biografi. Kayaknya ini dia jawabannya. Tapi kita cek dulu ya. Oke, komik dan ensiklopedia. Karena dia itu udah beli komik, Andi udah beli komik, berarti ensiklopedia ini nggak bisa dibeli ya teman-teman. Jadi kita sudah coret jawaban yang B dan C. Kemudian semua buku bisa dibeli, tidak bisa. Ensiklopedia tidak bisa dibeli. Kemudian hanya novel saja. Biografi juga nggak ada aturannya gitu ya. Oke, berarti ini juga bisa kita coret ya teman-teman, karena kan yang baru dibeli itu adalah komik dan novel. Nah, kalau misalnya komik udah dibeli, itu tuh karena sebab ini, dia tuh cuman nggak boleh beli buku ensiklopedia gitu ya, ensiklopedia. Berarti Cici itu bisa kemungkinan beli novel juga atau beli buku biografi juga gitu ya teman-teman. Jadi sepertinya jawabannya adalah A teman-teman untuk nomor 8. Kalau misalnya teman-teman ada jawaban yang lain, kira-kira bagaimana alur berpikirnya nomor 8 ini teman-teman? Apakah jawabannya A atau D teman-teman? Oke, kita diskusi ya. Kalau misalnya kalian ada komentar, begitu silakan komentar di kolom komentar. Nanti kalau misalnya kita semakin banyak menganalisis dan kemudian berdiskusi, insya Allah kita bakalan ingat gitu ya, apa saja yang harus kita hindari dan apa saja yang harus kita perhatikan di setiap soal perbandingan kuantitatif, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 9. Jika ada yang membeli buku biografi dan novel, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat dulu. Ini sepertinya eh, batasannya tetap sama ya. Andi tidak membeli novel. Kemudian kalau Budi membeli buku biografi, maka Cici tidak membeli buku ensiklopedia. Kalau ada yang membeli buku komik, siapapun itu, maka tidak ada yang membeli buku ensiklopedia. Nah, di sini pertanyaannya, jika tidak ada yang membeli buku biografi dan novel, berarti novel dan biografi itu tidak dibeli ya, tidak dibeli. Pernyataan yang benar adalah gitu ya. Nah, gini ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, ini novel dan biografi tidak dibeli. Berarti bisa saja yang dibeli itu adalah ensiklopedia yang kemungkinan dibeli ya. Yang kemungkinan dibeli itu adalah ensiklopedia, kemudian komik begitu. Nah, tapi di sini juga bisa dibeli itu salah satu saja. Karena kalau misalnya komik yang dibeli, ensiklopedia tidak bisa dibeli gitu ya, teman-teman. Tadi dari aturan yang ketiga ini ya. Oke, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Kalau misalnya yang A, Budi bisa membeli komik dan ensiklopedia. Nah, komik dan ensiklopedia ini tidak bisa dibeli bersamaan ya. Oke, jadi poin di sini yang membuat dia salah. Kemudian, Andi hanya bisa membeli komik, begitu ya. Nah, tidak ada aturan nih. Adakah namanya, maksudnya ini kan Andi tidak membeli komik. Oke, misalnya kita coba dulu gitu ya. Bisa membeli komik atau ensiklopedia saja. Nah, ini bisa jadi nih. Bisa beli komik, kalau misalnya beli komik, kalian nggak bisa beli ensiklopedia gitu ya. Kalau misalnya kalian beli ensiklopedia, intinya kalau kalian beli komik, kalian nggak bisa beli ensiklopedia. Berarti kan salah satu aja nih kalian pilih. Menurut saya ini juga bisa benar, teman-teman. Kemudian yang D, kita cek. Budi dan Andi membeli novel dan ensiklopedia gitu ya. Nah, sedangkan di sini novel tuh udah nggak dibeli ya teman-teman, di soalnya tidak ada yang membeli novel dan biografi gitu. Nah, novel kan udah nggak dibeli nih. Berarti yang D ini salah. Kemudian Cici hanya membeli komik gitu. Nah, di sini nih teman-teman yang membuat soal ini mungkin tingkat kesulitannya kalian bisa menghabiskan beberapa waktu gitu untuk memikirkannya gitu ya. Karena ini di sini kan ada namanya spesifik nih, Andi hanya membeli komik, kemudian Cici hanya membeli komik gitu. Sedangkan di sini nih, dia itu nggak ada bahas nama gitu loh teman-teman, nggak ada yang bahas nama. Apakah di sini kan ada Andi, Budi, dan Cici nih. Nah, tapi di keterangan ini tuh cuman tidak ada yang membeli biografi dan komik. Berarti tambahannya itu hanya saja novel dan biografi ini tidak dibeli, tapi tuh nggak disebutkan namanya itu siapa. Apakah
Andika, apakah Budi, ataukah Cici yang dibeli gitu ya. Sehingga menurut saya ini jawaban yang B itu bisa jadi salah, kemudian yang E bisa jadi salah. Dan jawabannya itu adalah C, teman-teman. Bisa membeli komik atau ensiklopedia saja. Jadi jawaban nomor 9 C, teman-teman. Oke, apakah kemudian teman-teman kalau misalnya ada tanggapan lain bisa diutarakan ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. Kemudian nomor 10. Ini masih di soal yang apa namanya? Yang ceritanya sama ya. Berdasarkan kondisi pada nomor sebelumnya, maka buku yang bisa dibeli Andi adalah. Kita lihat lagi ya di sini, teman-teman. Jadi kondisi katanya pada nomor sebelumnya, berarti nomor 9 ya, teman-teman. Tidak membeli biografi dan novel. Berarti di sini kita catat dulu novel, kemudian biografi tidak dibeli gitu ya. Novel dan biografi tidak dibeli. Nah, kemudian maka buku yang bisa dibeli Andi adalah gitu ya. A. Ensiklopedia saja. Hmm, ini bisa jadi salah ya teman-teman. Karena kenapa? Karena dia kan cuma nggak bisa beli, dia kan cuma nggak beli novel dan biografi. Kalau misalnya dia beli komik, eh, bisa jadi maksudnya jadi tuh pilihannya itu dia kan nggak beli novel dan biografi. Jadi dia tuh punya dua pilihan lagi ya. Komik, satu lagi ensiklopedia, tapi ini pun bisa dibeli tuh salah satu aja gitu ya teman-teman. Berarti ensiklopedia saja bisa jadi komik nggak? Karena dia pilihannya dua gitu ya. Kalian bisa beli ensiklopedia saja atau komik saja sih menurut saya. Jadi ensiklopedia saja ini salah. Nah, ini kayaknya benar, komik atau ensiklopedia saja. Tapi kita lihat dulu di poin yang C, novel dan komik yang bisa dibeli. Novel kan udah nggak dibeli ya, teman-teman. Berarti ini salah. Kemudian komik, biografi juga nggak dibeli nih. Yang ini yang buat dia salah, yang ini yang buat dia salah, X. Kemudian komik dan ensiklopedia saja. Nah, ini yang salahnya itu bagian dannya ya, teman-teman. Karena kenapa? Jika membeli komik, maka tidak ada yang membeli buku ensiklopedia gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kalian tuh bisa beli komik atau ensiklopedia saja gitu ya. Sebenarnya di sini juga masih bingung ya, teman-teman. Komik atau ensiklopedia saja gitu. Atau ensiklopedia saja. Karena gini ya teman-teman, pernyataannya itu kan kalau kalian beli komik, kalian nggak beli ensiklopedia gitu loh. Ya kan? Bisa ya dibuat atau ya teman-teman, salah satu gitu ya dari pernyataan ini. Gimana menurut kalian? Apakah bisa? Nomor 10 ini jawabannya adalah B. Ini ya teman-teman acuan nomor 10. Untuk sementara kita jawab dulu, jawabannya adalah B gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Baca dulu informasi yang ada pada soal ini, teman-teman. Ingat ya, di sini dia mau apa. Tapi jangan lupa sebelum kalian baca tuh kalian screening sedikit. Eh, Pertanyaan nomor 11 ini urutan dari kiri ke kanan gitu ya. Oke, jadi di sini kita buat dulu di sini kiri, di sini kanan. Oke, peralatannya disusun ini, rak peralatan tersebut terdiri dari ini. Oke, jadi kita buat aja langsung ini aja yang dibaca ya teman-teman. Panci berada di sebelah kanan wajan gitu ya. Oke, berarti di sini kita buat dulu panci. Panci, kemudian di sininya wajan. Kemudian pisau berada di antara piring dan panci nih teman-teman. Ini kita buat dulu di bagian bawah ya. Eh, Pisau berada di antara piring dan panci. Berarti di sini pisau bisa jadi di sini piring atau panci. Tapi kita nggak tahu ya yang mana yang kanan, yang mana yang enggak ya. Piring, pisau, panci gitu. Sendok berada paling kiri di rak. Oke, berarti ini udah ya sendok ya. Paling kiri di rak, gelas terletak di kanan, piring berada di sebelah kanan, teman-teman. Nah, berarti ini salah ya, teman-teman. Oke, berarti gini ya. Sendok urutannya, kemudian panci dulu ya, lihat ini. Karena piring yang berada di sebelah kanan panci ya. Oke, berarti di sini panci, sendok, kemudian panci, pisau, kemudian piring, gelas. Nah, tapi di sini kan ada panci, ada wajan ya, teman-teman. Berarti di sini tuh ada wajan.
Jadi urutannya itu adalah kita pakai inisialnya saja. Jadi kalau misalnya kalian nanti cari soal perbandingan kuantitatif ya teman-teman, untuk memudahkan kalian, karena kita juga dikebut waktu ya ketika nanti mengerjakan SKD, ini nanti kan keterangannya kan ada panci. Kalian ambil itu yang bagian depannya aja nanti kalau cari W. Kalau ini kan sama ya, PI, PA gitu, kemudian S dan P gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita ulangin ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat lagi yang urutannya. Berarti urutannya itu yang benar adalah sendok. Kita pakai S aja. Kemudian di sini panci gitu ya. Panci itu PA. Jadi di sini kan eh, pisau itu di antara panci dan piring gitu. Tapi di sini panci itu di sebelah kanannya wajan gitu ya, teman-teman. Oke, berarti di sini panci berada di sebelah kanan wajan gitu ya. Berarti ini bukan gini nih teman-teman, salah nih. Jadi di sini wajan, di kanannya nanti ada panci gitu ya. Oke, berarti ini salah. Kita hapus dulu. Oke, berarti di sini sendok, kemudian wajan, panci, pisau, ya kan? Pisau, kemudian piring dan gelas, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat urutannya. Sendok, oke. Kemudian wajan. Jadi jawabannya adalah B ya, teman-teman. Sendok, wajan, panci, pisau, piring, dan gelas. Nah, jawab ini, urutannya ini harus kalian ingat nanti. Karena ini bisa jadi untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya, nomor 12. Nah, jadi kita tulis lagi tadi teman-teman urutannya. Sendok yang sudah kita dapatkan ya. Sendok, wajan, panci, kemudian pisau, piring, dan yang terakhir adalah gelas ya. Ini dari kiri ke kanan. Oke, nah pertanyaannya jika panci dipindahkan ke rak, maka urutannya adalah panci saja kan yang dipindahkan urutannya ke kiri rak gitu ya. Oke, berarti ini harus panci. Selanjutnya ya teman-teman, ini saja yang diganti. Berarti panci, sendok, wajan, pisau, piring, dan gelas. Dan jawabannya itu adalah B ya, teman-teman. Kita lihat aja kalau ini urutan satu semuanya panci, kita lihat di urutan kedua. Urutan kedua kita kan sendok, berarti ini gitu ya. Oke, kalau kalian mau cepat gitu, kalian nggak usah cek satu-satu, langsung aja gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 13 ya. Ini pertanyaannya, jika posisi urutan letak peralatan dapur pada soal nomor sebelumnya, piring itu berada di antara gitu ya. Ini kan dia tanya posisi yang ke nomor 12 gitu ya. Berarti yang kita amati jawaban yang E ya, teman-teman. Yang ditanya piring. Piring itu berada di antara mana? Piring berada di antara pisau dan gelas, teman-teman. Jawabannya adalah A ya, pisau dan gelas. Oke, selanjutnya ini adalah cerita yang baru lagi ya, teman-teman. 5 orang siswa, yaitu Budi, Rina, Dika, Andi, dan Laila memiliki jumlah buku yang berbeda, gitu ya. Oke. Kemudian, jadi teman-teman dari soal-soal sebelumnya, jadi kita buat aja ini berarti urutannya adalah B, R, D, A, L gitu ya teman-teman. Buku yang paling banyak dimiliki, berarti ini kita urutkan saja gitu ya. Oke, kita lihat dulu, ini adalah nomor 1, informasi apa? Buku milik Laila lebih banyak dibanding buku milik Andi dan Dika. Gitu. Oke, berarti kita buat dulu Andi, Dika, buku Laila tuh lebih banyak gitu ya. Kemudian Budi sama banyak dengan Dika. Berarti Budi bukunya itu sama banyak dengan Dika. Kemudian yang kedua, buku milik Rina lebih banyak dari milik Dika dan kemudian tidak lebih banyak dari buku milik Laila. Berarti di sini yang dibicarakan Rina gitu ya. Rina bukunya itu lebih banyak nih dari Dika. Berarti Dika di sini kemudian tapi tidak lebih banyak dari buku milik Laila. Oke, kemudian yang keempat, buku milik Andi lebih banyak dari buku milik Budi gitu ya. Andi, bukunya itu lebih banyak dari milik Budi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita urutin dulu nih ya urutannya ya. Jadi kita lihat ya nomor 14.
Jadi dari 5 orang siswa ini, dia itu memiliki jumlah buku yang berbeda gitu ya. Ditanya buku yang paling banyak itu untuk urutan untuk yang nomor 1. Berarti kita harus urutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat dulu, ini adalah petunjuknya. Yang pertama, buku milik Laila lebih banyak dibandingkan buku milik Andi dan Dika gitu ya. Oke, berarti di sini Laila yang lebih banyak ya teman-teman. Ini lebih banyak gitu ya. Buku milik Budi sama banyak dengan buku milik Dika gitu ya. Berarti di sini Budinya itu sama banyak dengan milik Dika gitu. Oke, selanjutnya petunjuk yang ketiga, buku milik Rina lebih banyak dari buku milik Dika. Berarti di sini Rina ya bisa jadi. Nah, kemudian tetapi tidak lebih banyak dari buku milik Laila. Benar ya, Laila di sebelah sini. Oke, kemudian untuk petunjuk yang keempat, buku milik Andi lebih banyak daripada buku milik Budi gitu ya. Nah, berarti di sini kan Budinya itu sama dengan Dika. Di sini Andi ya, teman-teman. Nah, ini berarti urutannya itu seperti ini ya, teman-teman. Oke, buku yang paling banyak dimiliki oleh Laila ya. Laila. Berarti jawaban nomor 14 ini adalah B, teman-teman. Laila. Urutannya kita ingat dulu B, D, A, R, L gitu ya. Oke, urutannya B, D, A, R, L. Pernyataan yang salah adalah, nah kalau misalnya ada pertanyaan yang berbunyi pernyataan yang salah, ini mau tidak mau kita harus cek satu persatu di pilihan jawabannya ya teman-teman. Oke, yang pertama, buku milik Dika lebih banyak daripada buku milik Andi gitu ya. Ini Dika, ini Andi, lebih banyaknya ke sini ya teman-teman, kiri ke kanan gitu ya. Berarti ini salah ya, karena kenapa? Buku Andi itu lebih banyak, bukan buku Dika yang lebih banyak. Oke. Kemudian yang B, buku paling sedikit adalah buku milik Dika. Gitu. Tapi ini Dikanya itu sama dengan Budi sih. Oke, kita cek dulu yang ini. Kemudian buku milik Laila lebih banyak dari buku milik Rina. Itu benar ya teman-teman. Buku milik Laila kan lebih banyak dari buku milik Rina. Oke. Kemudian yang D, buku milik Dika dan Budi sama banyak. Benar juga. Buku paling sedikit adalah buku milik Dika dan Budi. Ini juga benar, teman-teman. Pernyataan yang salah. Ini buku paling sedikit adalah buku milik Dika. Dika dan Budi gitu ya. Masih bisa dibenarkan ya, teman-teman. Karena kenapa? Kan buku Dika juga paling sedikit ya. Dika dan Budi yang paling sedikit gitu. Berarti pernyataan yang salah adalah jawaban yang A, teman-teman. Buku milik Dika lebih banyak dari buku milik Andi. Gitu ya, karena urutannya Budi dulu. Ini berarti urutannya tuh ini Budi dan Dika dulu yang paling kecil gitu ya. Misalnya gini kita urutin dulu ya, yang paling banyak ya. Berarti ini urutan yang paling banyak. Gimana ya? Pokoknya ini dari yang kecil ke yang besar. Kalau yang A kan kenapa jawabannya itu salah? Karena Dika katanya yang lebih banyak dari Andi. Sedangkan Andi itu kan posisinya di sini ya teman-teman. Berarti yang seharusnya yang nomor A itu yang Andi. Yang lebih banyak dari Dika gitu ya. Sedangkan di pernyataan yang A ini Dika yang lebih banyak dari Andi. Berarti pernyataan yang A itu salah ya teman-teman. Artinya jawabannya adalah A. Buku milik Dika lebih banyak dari buku milik Andi. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke, jangan lupa dukung kami ya, teman-teman, dengan cara subscribe, like, dan juga share. Jika kalian ada yang mau didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar ya, teman-teman. Kita akhiri dulu pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga kalian tetap semangat belajarnya, karena SKD waktunya semakin mendekat gitu ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita, dan kemudian bisa lulus PNS tahun ini ya, teman-teman. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.